observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor atau PP ya Pak ya, sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Baik Ibu. Kemudian ini Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ketika observasi nanti apa? Iya Ibu, saya itu kalau berbicara KD-nya itu saya ingin menganalisis struktur dan ciri kebahasan dari teks negosiasi karena saya mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga ketika saya rumuskan tujuan pembelajaran itu, saya berharap siswa mampu Bu menentukan struktur dari teks negosiasi dan mampu menentukan ciri kebahasan dari teks negosiasi itu Bu. Tujuan pembelajaran itu tadi iya, ya Pak ya. Ibu. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai, saya mau area pengembangan itu. Saya sih lebih ke arah antusiasme belajar murid Bu. Jadi saya berharap itu saya melakukan pembelajaran itu saya dapat menumbuhkan antusiasme mereka dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi biar mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Itu karya pengembangan tadi ya Pak ya. Iya Ibu. Kemudian strategi yang dipersiapkan. Kalau saya kalau berbicara strategi ya Bu ya, dan rencana saya nanti ke depannya rencana saya saat pelaksanaan observasi itu diawali dengan kegiatan ice breaking seperti biasa ya Bu ya. Kemudian menggunakan teknik STOP atau stop gitu, mindfulness, menyadari pernapasan mereka gitu. Yang bertujuan untuk menciptakan suasana kelas dulu Bu yang kondusif serta menyenangkan. Kemudian tak lupa juga media pendukung lainnya seperti buku teks dan video pembelajaran itu saya gunakan itu bertujuan untuk memenuhi ketercapaian pembelajaran Ibu. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan nanti pas saya observasi itu saya akan menilai apa yang sudah Bapak sampaikan benar apa tidak seperti yang sudah Bapak persiapkan seperti itu. Siap Bapak Ibu. Ya. Iya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang nggak baik hari ini? Baik semua ya? Ada yang sakit? Nggak ada. Kayaknya kalau saya perhatikan personil kita kurang ya. Ada yang khawatir hari ini? Siapa? Rauf. Kenapa Rauf? Sakit apa Rauf? Demam nggak sembuh-sembuh udah berapa hari? 3 hari. Masya Allah. Yuk kita doakan Rauf semoga cepat sehat. Kemudian ada lagi yang sakit? Nggak ada ya? Kemudian ada yang tidak hadir? Ada lagi selain Rauf? Banyak itu berapa siapa gitu? Katfa kenapa? Izin kenapa? Membantu mamanya masak. Oh gitu. Ya udah, ya pokoknya yang untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sehat. Untuk yang izin karena ada keperluan sesuatu, ya mari kita berempati, mengikuti artinya ya kita mempercayai dan jangan berburuk sangka memang itu ada keperluan acara keluarga dan sebagainya ya. Begitu ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang memimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan. Seluruhnya duduk siap. Gerak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih Fadli ya. Iya, terima kasih. Baik. Hari ini
kita akan masuk pembelajaran. Tapi sebelum kita belajar, saya menjelaskan tentang materi hari ini, kita akan menggunakan teknik stop dulu. Stop itu artinya ada singkatannya. Jadi nanti kita akan menyadari napas kita. Selama ini kalian bernapas tapi tidak sadar gitu ya. Kalian tidak sadar kalau kalian bernapas. Jadi kita akan mencoba menyadari, oh ternyata kita lagi napas terus sekarang. Gitu. Ya, silakan diperhatikan dan saya mohon dengarkan dan ikuti perintah yang ada di dalam video yang akan saya tampilkan. Saya akan menampilkan video, ikuti apa yang diperintahkan untuk kalian menyadari bahwa kalian sedang bernafas. Jadi teknik ini itu untuk agar kalian tenang. Ketika kalian lagi stres, stres saya, kenapa? Saya belum makan dari kemarin, misalkan gitu. Itu stres misalkan gitu. Nah itu akan menyadarkan kembali. Jadi seperti itu ya. Bisa dimulai? Bisa ya? Oke, kita mulai, kita belajar dan menyadari. Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Tarik nafas. Dengan nafas keluar. Bernafas tarik 4 detik. Tarik nafas lagi. Katakan inhale. Lalu exhale. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas.
Saya pintar, saya hebat, saya jago. Tapi dalam hati, lakukan sebanyak 5 kali. ulangi, tarik nafas. Saya keluarkan. Mulai rasakan nafas kalian. Sadari bahwa kalian sedang bernafas. Pikirkan apa yang terjadi. Lanjutkan. Bukan Muka Anda perlahan. Jika merasa sudah siap, senyum pada diri senyum Anda. pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Oke, berhenti tangan semua. Luar biasa. Sudah agak tenang belum pikirannya? Hah? Ngantuk? Ya. Ada yang mungkin ngantuk karena selama ini capek memikirkan. Sekarang udah ada yang tenang. Mungkin yang tadinya gelisah, kecewa. Saya minta coba pendapat dari masing-masing. Saya minimal 3 orang. Siapa yang mau berpendapat nanti akan saya tanya gimana sebelumnya dan sekarang merasa apa. Sebelumnya kalian kenapa dan sekarang merasa apa. Siapa yang bersedia menyampaikan argumennya? Iya, Yohan. Oh, sebelumnya banyak pikiran sebelum kemarin. Terus setelah melakukan teknik stop ini mendingan, agak lega ya. Oke, ada lagi? Ada? Ya. Saya sebelum ke sini ada organisasi. Oh, agak bisa. Kemudian setelah melakukan ini Agak tenang. agak tenang. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup kali ya? Oke, kalau sudah cukup, nah itu adalah sedikit gambaran dari stop. Menyadari bahwa kalian sedang bernafas. Maksudnya apa, Pak? Jadi ini bisa kalian gunakan untuk salah satunya menenangkan pikiran dan hati kalian. Saya kalau sedang stres, nggak bisa tidur, saya selalu menggunakan ini. Sebelum kita belajar, kita menggunakan ini. Tujuannya apa? Agar kita bisa fokus terhadap materi pembelajaran kita. Ngerti ya? Oke, selanjutnya sebelum kita masuk materi, di sini ada video sedikit, video motivasi. Kita perhatikan ya, nanti kita pahami ya isinya tentang apa. Class, pass the test papers down. Let's take it one step at a time, okay? When do earthquakes occur most often? Around the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Then what? Is that area also reclaimed then? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land masses. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'm trying to get C5 for the bigger exam. Just try better, Shirley. 哎呦，这个天
tetaplah berusaha untuk mengejar cita-cita karena kegagalan adalah sebuah pelajaran bagi kita. Oke, kegagalan adalah sebuah pengalaman penting dan pelajaran buat kita ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ada lagi? Ada lagi? Dari tadi prianya, wanitanya kemana nih? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke kegiatan tes breathing ya. Sudah selesai ya, jadi sudah paham ya. Jadi kalian sudah agak tenang, sudah bisa memahami suasana kelas dan akan kita lanjutkan kegiatan tes breathing. Semuanya kita berdiri. Semuanya kita berdiri. Jadi di sini itu ada kegiatan tes breathing, Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Bukan gitu ya. Jadi pernah mendengar tes breathing ini, kegiatan ini? Kita akan senam dulu. Jadi kita akan coba mempraktekkan. Saya akan sebentar sekali. Kita ikutin, kita joget-joget, kita nyanyi-nyanyi. Nanti akan saya setel lagi sampai kalian semua tenang dan bisa sampai semua berjalan dengan baik. Siap semua? Siap semua? Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Di atas menara, Marina menari, Marina menari. Di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke. Sekarang tanpa saya nyanyi, tapi tanpa video. Kita coba ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Hafal kan lagunya? Hafal nggak? Coba kita coba pelan-pelan. Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari. Di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, bisa ya? Oke, sambil kita setel sekali lagi, dicoba. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari. Di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, bisa ya? Oke, tanpa lagu, tanpa video kita akan mencoba. Oke, nyanyi sama-sama, kita akan praktikkan bersama-sama. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari. Di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, luar biasa ya. Semangat kalian sudah agak timbul dan kalian juga sudah, saya perhatikan sudah kehadiran penuh ada di sini. Tadinya saya lihat karena memang kita kondisi lagi puasa juga ya. Tadi ada yang memikirkan masih memikirkan lauk tadi sahur apa gitu. Ada yang memikirkan nanti buka pakai apa gitu kali ya. Karena ada yang jiwanya masih ingin tidur lagi di rumah. Tapi setelah melakukan kegiatan ini, saya menyadari bahwa kalian itu sekarang sudah hadir di sini. Tadi cuma orangnya, tapi belum nyawanya. Sekarang nyawa dan orangnya sudah hadir di sini. Luar biasa. Nah, kita siap belajar? Siap belajar? Oke. Kalau siap belajar, hari ini kita akan menerangkan tentang teks negosiasi. Baik, pada kegiatan ini saya berharap kalian semua setelah belajar dengan saya tentang teks negosiasi dengan tujuan kalian mampu menganalisis struktur dan isi kebahasaan dari teks negosiasi. Jadi
kita akan memahami apa itu negosiasi dan kalian akan belajar tentang struktur serta kebahasaan dari teks negosiasi. Penasaran? Apa itu negosiasi? Penasaran tidak? Ya. Ada yang penasaran tentang negosiasi? Nah, kalau kalian penasaran, sekarang bagi yang punya handphone akan saya kirimkan link. Saya kirimkan link ke masing-masing nomor kalian. Bagi yang punya handphone, silakan lihat contoh teks negosiasi yang saya bagikan link. Akan saya japri ya, atau saya di grup ya. Ya, oke sudah ya? Sudah, itu bagi yang punya handphone. Kemudian yang tidak punya handphone boleh menggunakan buku teks. Ya, buku teks ya, ini buku teks. Jadi akan saya bagikan buku teksnya. Ada yang punya handphone? Ada yang itu boleh pakai buku teks. Ini ya, di sini ya. Sini ya. Nah, boleh. Nah, negosiasi ya. Oke, silakan dipelajari. Oke. Ini sudah punya handphone ya ini ya? Punya handphone ya. Tadi sudah kita kirim ya linknya ya. Oke, silakan kalian pahami apa itu negosiasi, nanti akan saya setel juga. Kemudian coba dipahami terlebih dahulu contoh negosiasi itu seperti apa. Sudah melihat contohnya? Dan saya juga akan memberikan video. Nanti akan saya tanya sama Mas. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim John Zawas. Saya Indonesia Fitri. Saya Arina Rosada. Saya Aisyah Putra Ahmad. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan menyelesaikan terakhir bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sadarnya kan saja, ayo kita sini. Bagaimana kalau kita beliin buah? Aku tahu, aku udah sedikit bahasa. Oh ya udah, kita bikin buat dua sekolah. Ini sudah apalnya berapa tuh? Bukan deh nanti boleh kurang nggak Mbak? Tidak kurang berapa sih? Mau beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama aku sama salah nanti. Bukan sekilo. Berapa kurangnya apel? 35. 35.
negosiasi. Lalu saya jelaskan apa itu negosiasi. Dari sini kalian bertanya-tanya, apa sih negosiasi itu? Kalian berpikir nggak? Kalian punya gambaran nggak? Oh, negosiasi itu ternyata begini. Apa sih negosiasi itu? Mungkin kalian pernah mendengar kata nego sebelumnya. Kalau negosiasi kalian belum agak rancu ya. Tapi kalau nego ini biasanya ilmu buat mama biasanya. Biasanya mama kalau nawar di pasar begitu ya. Jadi dia nego. Terus nggak dikasih sama abang-abangnya, ditinggal pergi. Berharap dipanggil. Ma, jangan coba sini mah, nggak apa-apa dimurahin lagi harga, kan gitu ya. Jadi ilmu makna. Nah itu adalah contoh, tapi kalian belum paham secara materi. Sekarang kita perhatikan. Jadi contoh sudah saya setel. Sekarang saya akan jelaskan apa itu negosiasi. Nanti kita akan ada diskusi ya, tanya jawab terlebih dahulu ya. Nah di sini saya akan coba jelaskan melalui video struktur dan kebahasan dari negosiasi. Maaf ya, suaranya hilang. Saya setel dulu suaranya. Kita akan belajar melalui video dan kalian juga kan sudah saya kasih materi buku teks juga, bisa dari sana juga. Kalau yang pada hobinya yang nggak ada handphone, yang ada handphone bisa ke yang lainnya. Nyari referensi lain lewat handphone juga silakan, lewat
sudah. Sekarang kita di tahap terakhir dalam pembelajaran sebelum kita mengerjakan seminar. Apakah kalian sudah memahami tentang materi teks negosiasi? Paham tidak? Sudah paham? Ada pertanyaan nggak tentang negosiasi ini? Kali ini kalian setelah melihat materi, kalian melihat tadi contoh-contohnya, kalian bertanya-tanya, silakan bertanya-tanya sebanyak mungkin ke saya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya tentang negosiasi ini? Iya. Dalam struktur pengajuan, pengajuan sendiri Pak. Oke, dalam struktur, ingat ya, struktur teks negosiasi ada salah satu poin itu pengajuan. Siapakah yang mengajukan? Apakah penjual? Kalau dalam sistemnya jual beli, apakah pembeli? Siapa mereka? Ada yang bisa menjawab di antara kalian? Ada yang menjawab? Kita contohkan negosiasi adalah proses bernegosiasi antara penjual dan pembeli. Kita contohkan penjual dan pembeli. Padahal tidak hanya itu ya. Negosiasi tidak hanya itu ya. Kita wawancara aja, kita bernegosiasi mengenai minta waktunya. Nah, terus bernegosiasi dengan guru tentang bagaimana cara pendekatannya, kan seperti itu. Itu adalah bagian dari negosiasi. Nah, sekarang kita contohkan jual beli aja. Tadi kan sudah dijabarkan contohnya jual beli buah ya. Ya, bernegosiasi buah ya. Nah, pertanyaannya tadi untuk pengajuan siapa yang berperan? Apakah penjual atau pembeli? Pembeli apa penjual? Oke, ada yang mau angkat tangan? Penjual Pak atau pembeli Pak? Iya, pilihan Pak penjual. Kenapa? Alasannya? Pengajuan. Yang mengajukan itu adalah penjual. Penjual ya. Kenapa? Kamu alasan gitu? Kamu pernah merasakan ada yang mengajukan, Mbak beli atau apa gimana gitu? Berdiri nih nggak apa-apa. Berdiri nih. Berdiri. Melakukan pengajuan. Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman. Ada yang jawabannya beda atau jawabannya sama tapi alasannya berbeda? Atau bahkan kamu mungkin yang memberi pertanyaan, kamu bisa memberi jawaban? Saya penjual Pak. Kalau kamu penjual, coba berdiri, jelaskan kenapa kamu alasan kamu penjual. Karena kan kalau penjual itu yang mengajukan harga lebih dahulu. Kalau yang penawaran baru pembelinya yang nawar. Oh, jadi pengajuan itu dilakukan pada poin penjual. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Ada lagi yang mau berpendapat? Atau mau bertanya lagi? Sudah dijawab teman-temanku ya? Ya, bisa penjual sebenarnya, bisa juga pembeli. Tapi biasanya dalam hal ini penjual lebih dominan. Dia mengajukan penawaran. Ya, kalau si pembeli mengajukan itu bukan namanya sistem bukan pengajuan tapi penawaran. Kalau si pembeli sifatnya penawaran, makanya ada pengajuan, ada penawaran. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kita kembangkan, kita sama-sama kita diskusi. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Ya. Biasanya negosiasi itu dilakukannya di mana? Oke. Biasanya negosiasi dilakukan di mana? Ada yang bisa jawab? Oh iya, oke. Jawabanmu apa? Pasar. Di pasar. Kamu pernah melihat orang bernegosiasi di pasar? Sering. Negosiasi apa? Kadang baju bisa buah. Oke, kadang baju bisa buah. Ya, ada lagi? Di pasar hanya tukang baju dan tukang buah? Oh, tentu tidak. Ada lagi? Tukang makanan banyak. Oke, kamu sering pernah melihat di pasar. Ada yang pernah melihat selain pasar proses negosiasi? Di mana?
di toko elektronik. Di pasar ada toko elektronik? Ada. Jarang ya, dibeli nggak ada. Di pasar Puri cuma ada mangga yang udah pada sobek ujungnya. Oke, ya. Yang pernah kamu pernah melihat di toko elektronik itu apa proses penawaran apa saat itu? Ceritakan kejadian apa terhadap teman-teman? Ya, boleh. Apa yang dinego? TV. Siapa yang beli? Saudaramu. Oh, kamu melihatlah lagi lewat aja. Oh. Oh ya, siap. Oke, kita simpulkan dari jawaban teman-temanmu. Ada yang menjawab ada di pasar. Di mana saja kan tadi pertanyaannya ya. Proses negosiasi terjadi di mana saja. Ada yang menjawab temanmu di pasar. Betul nggak? Betul. Terus ada yang menjawab di toko elektronik. Betul nggak? Betul. Ada yang menjawab di mana lagi? Di sekolah. Di sekolah bisa nggak melakukan negosiasi? Apa yang menego? Tugas. Habis ini kayaknya saya curiga nih tugas-tugas saya kayak dinego semuanya. Saya curiga. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan luar biasa dari kalian. Mungkin kita buka 1 pertanyaan lagi ya. Siapa yang bersedia atau siapa yang mau bertanya tentang materi-materi negosiasi? Ya, kamu lagi. Yang lain gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kamu nanya apa? Bagaimana cara menutup negosiasi yang baik? Menutup negosiasi saat melakukan percakapan bernegosiasi antara penjual dan pembeli atau negosiator dan nego, ya itu dia gitu. Gimana cara menutupnya? Ketika percakapan sudah selesai, siapa yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Ya, menurutmu gimana? Biasanya sih kalau udah selesai gitu ya, udah bahasa salam menutup, habis itu terima kasih. Oh gitu. Itu tergantung ya. Tergantungnya artinya gini. Nah, artinya gini. Ketika proses negosiasi tidak berhasil, pernah melihat negosiasi tidak berhasil? Kita melihat harga rambutan 15.000. Kan kita mah pengennya mah 2.000 ya. Nggak berhasil. Udah lah Bapak, terserah gitu ya kan kalian tinggal gitu ya. Itu penutupnya itu. Jadi penutupnya itu tergantung situasi. Antara berhasil atau tidak. Tapi yang baik ucapkan salam dan terima kasih. Itu yang ini ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Nah, bagaimana cara kedua belah pihak itu benar atau Iya. bagaimana cara kedua belah pihak sepakat dalam bernegosiasi, Pak? Oke. Bagaimana cara antara kedua belah pihak bisa sepakat dalam bernegosiasi? Ada yang bisa menjawab lagi? Saya lempar lagi ke kalian. Menurut kalian, dilihat dari materi dan contoh yang tadi saya share. Bagaimana cara agar bisa sepakat? Ya, yang lain? Asal kamu tahu apa? Jadi kan di negosiasi itu kita melewati tahapan tawar-menawar. Nah, di tahap tawar-menawar itu kita mendiskusikan gimana kesepakatan akan terjadi antara kedua belah pihak. Kita sudah mencapai sepakat, sudah sepakat ya. Oke, luar biasa. Tangan buat teman-teman. Ada yang menyamakan? Ya, Kalau menurut saya butuh pihak menengah, Pak. butuh pihak menengah. Itu Ada negosiasi. ya, penjual dan pembeli. Pihak menengah biasanya adil. Jadi dan sama dua-duanya sama-sama mendukung. Oke, sifatnya netral ya, nggak mendukung ke si A atau mendukung si B ya. Jadi netral ya dia ya. Jadi kamu butuh penengah. Oke, beri tepuk tangan teman-teman. Jawabannya luar biasa. Luar biasa teman-temanmu ini, semuanya juga luar biasa jawabannya keren-keren. Ya, memang begitu. Ada yang mufakat boleh, ada yang penengah juga boleh. Cuma pertanyaannya kalau penengah itu dilakukan ketika memang keduanya dilakukan
mungkin untuk urusan-urusan tertentu yang hal-hal besar dan negosiasi tidak hal kecil ya. Tidak hanya jual beli, kalian kayak beli rambutan doang atau bawang cabai ya. Tapi negosiasi itu lebih luas lagi ketika bisa bernegosiasi. Bahkan urusan negara pun dilakukan dengan cara bernegosiasi. Jadi seperti itu. Kita masuk ke setiap tempat, kalau tanpa ada negosiasi nggak akan bisa. Ada izin nggak? Izin itu dilakukan dengan proses negosiasi tidak? Pasti. Kamu mau masuk ke sekolah, misal sekolah tetangga, SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Kamu menggunakan seragam ini masuk jam 6 aja, kira-kira boleh nggak? Diomelin nggak? Kamu harus ada izin. Dan izin itu kan belum tentu diterima. Alasannya apa kamu mau masuk? Alasannya ngapain? Jadi gini loh Pak, saya mau study tadi, saya mau melihat kelas di ruang Bapak ini. Kalian bernegosiasi tuh izinnya. Jadi nanti kerja kayak gitu, sekolah Bapak akan saya angkat ini. Pokoknya akan saya viralkan di media sosial. Viralkan hal-hal yang positifnya Pak, bahwa sekolah ini sekolah bagus. Bernegosiasi bukan? Ya, saya sepakat, silakan kalian survei kelas-kelas di SMA atau di sekolah-sekolah lain. Jadi seperti itu. Paham semua? Ada yang pertanyaan lagi? Tidak? Cukup? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang kita praktik ya, karena kalian sepertinya tadi saya perhatikan kalian sudah paham. Kita akan praktik. Cuma saya perhatikan di sini minat kalian itu agak berbeda ya. Artinya kalian tadi saya perhatikan, saya kasih sebuah tulisan. Ada yang Pak, saya pengen tulisannya, saya tidak mau melihat video. Pak, saya mau melihat video aja, saya tidak mau melihat tulisan. Pak, saya mau nyari materi aja lewat handphone, lewat link. Saya tidak mau melihat video dan tulisan. Tapi kalau sebenarnya gaya belajar kalian berbeda-beda. Oleh karena itu sekarang saya tanya, ada yang hobi menggambar di sini angkat tangan? Siapa yang hobi menggambar? Siapa yang hobi menggambar? Oke. Yang hobi menggambar, siapa yang hobi menulis? Siapa yang hobi menulis? Siapa yang hobi menulis? Oke, segini. Siapa yang hobi praktik? Siapa yang hobi praktik? Nah, orang-orang yang tadi angkat tangan di hobi menggambar silakan pindah duduk sebelah sini. Yang hobi menulis pindah di sebelah sana. Yang hobi praktik pindah di sebelah sini. Silakan, hitungan 10 ya. Saya ya Bapak, bawa tasnya, kita bisa. Yang menggambar di sini nah, yang hobi menggambar di sini. Yang hobi menulis di sini. Yang menggambar di sini ya. Ini sini depan nih, menggambar di sini, menulis di sini. Yang praktik di sini. Gambar Pak. Gambar di sini. Atau di sini. Bawa aja terus. Oke, sini Pak. Gambar ya. Yang semua ya gambar ya. Nah, ini hobi menulis. Ini hobi praktik. Jadi tanpa disadari kalian itu masuk kategori orang-orang tipe belajar yang visual, dan kalian tipe belajar yang audio, dan kalian karena praktik tipe belajar yang kinestetik. Kalian tidak paham itu nanti akan saya jelaskan. Oleh karena itu kita akan mencoba apa? Kita akan mencoba belajar mengerjakan tugas. Saya akan bagikan sebuah teks gambar dan video, akan saya setel videonya dan teksnya akan saya bagikan ke kalian masing-masing juga. Dan silakan kalian rumuskan, kalian diskusikan perintah tugasnya dari apa yang saya berikan di kertas tersebut. Bisa dipahami? Ya. Oke, kalau bisa dipahami, nanti kalian bisa bentuk tugas kalian dalam bentuk apapun yang kalian mau. Misalkan yang hobi menggambar, Pak saya pengen pakai gambar aja Pak, mempresentasikannya silakan. Pak saya pengen pakai PPT aja Pak, silakan. Pak saya nggak mau ngerjain tugas, saya itu jangan. Harus dikerjain juga ya. Pak tapi saya lagi malas ya. Dibuat apa caranya gimana biar kalian tidak malas. Nah ini ada perintahnya. Ada perintahnya.
Ini berhadapan ya. Berhadapan ya. Berhadapan ya. Silakan. Berhadapan. Nanti di sini kita presentasikan ya, tapi terserah kalian dalam bentuk apa, dalam bentuk mempraktikkan, dalam bentuk apapun itu terserah kalian. Baik, itu saya kasih tulisan ya, itu saya kasih tulisan. Nah, yang tidak bisa atau tidak mampu mencerna tulisan atau bacaan, saya akan sediakan satu video lagi. Ini videonya, video dari tulisan tersebut. Perhatikan yang mau menonton video. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kamu untuk mengirim tugas presentasi atau membuat tugas di grup. Kalau orang punya HP kan enak buat diskusi dengan teman-teman sekaligus tetap mengakses internet melalui HP. Oke, baik. Itu adalah sedikit contoh bagi yang tadi kita mengalami melalui tulisan. Ada audio dan video. Audio dan visual. Jadi bentuknya audio dan visual. Yang mana dengan pakai estetik nanti kita praktik. Oke. Nah, sekarang clue-nya sama. Sudah saya tulis di situ. Kamu boleh ikut di sana. Kan kamu tim gambar ya. Kamu sudah tahu. Di sana aja kursi kamu. Geser aja. Ada situ diskusikan. Ayo diskusikan. Kita rumuskan. Silakan dirumuskan. Silakan. Menganalisis, mencari tahu apa studi orientasinya apa.
Kamu tim apa? Menulis ya. Jadi tadi proses mendengarkan tadi ya. Tahu dulu tadi. Oke, yang siswa bagaimana? Bisa. Oke, tim gambar atau tim A itu gimana? Sudah kebayang belum kalian mau membuat apa? Sudah kebayang belum? Apa? Kalian buat apa? Buat bunga. Oke. Jadi mengidentifikasi dari teks tersebut tentang struktur berdasarkan gambar bunga gitu ya, luar biasa. Memang hobi menggambar memang luar biasa. Terus tim menulis, apa yang mau kamu paparkan, mau kamu jelaskan, apa yang mau kamu nanti presentasikan, beri bocoran kepada saya. Kalau kamu mau mengidentifikasi, mau bagi bagian dari struktur teks negosiasi, akan kamu analisis, kemudian kamu sampaikan nanti di forum. Gitu. Begitu ya? Oke, luar biasa, tim menulis juga sangat mantap. Selanjutnya, tim praktik. Gimana tim praktik? Sudah? Tim praktik gimana? Sudah siap? Oke, apa yang mau kalian jelaskan? Beritahu kepada saya. Menganalisa. Oke, menganalisa. Oh, dalam proses proyek ya, kamu langsung memperhatikannya. Oke, siap. Terus luar biasa. Ingat ya, kalian boleh menjelaskan melalui PPT. Kalian boleh menjelaskan melalui video. Kalian pun boleh menjelaskan melalui apa keinginan kalian. Mempresentasikannya dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lain. Ya, sesuai minat dan kemampuan kalian saja. Saya tidak memaksa. Oke. Baik. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan hasil pemaparan dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok gambar atau kelompok 1 atau kelompok A, silakan presentasikan. Atau kelompok B dulu terlebih dahulu, atau kelompok menulis, atau kelompok C, kelompok praktik. Silakan, saya tidak memaksakan. Siapa yang mau memulai mempresentasikan hasilnya.
Siapa? Kelompok mana? Kelompok mana yang mau konsentrasi? Kelompok C? Oh ya, silakan. Kelompok C, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Yang lain perhatikan. Kelompok C akan konsentrasikan. Iya semua. Di situ aja di kursinya masing-masing. Di kursi masing-masing. Kamu doa duduknya di tengah. Dan yang lain pada berdiri. Yang lain pada berdiri tak? Oke, dampingi orang. Terus ini. Ya, silakan dimulai. Kami dari kelompok C atau kelompok praktis ingin menjabarkan hasil analisis kami dari tes ini. Mohon didengar. Oke, pertama kita rekap dulu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi di tes ini itu berkisah tentang Rani yang ingin dibelikan HP oleh ayahnya. Dikarenakan Rani belum punya. Oke, jadi teks dimulai dari Rani yang ingin dibelikan HP oleh ayahnya. Dan ayahnya menjawab bahwa dia belum memiliki cukup uang untuk membelikan HP Rani. Lalu Rani pun memberitahukan alasan dia membutuhkan HP tersebut, ya, untuk mengirim tugas, untuk berkomunikasi dan sebagainya. Dan akhirnya ayahnya pun menyepakati akan memberikan Rani sebuah HP apabila Rani tetap rajin belajar dan menggunakan HP tersebut untuk hal-hal yang positif. Dan Rani pun janji sambil memeluk ayahnya. Berlanjut ke struktur teksnya. Oke, jadi di sini bagian orientasi itu saat Rani meminta mengatakan membutuhkan HP kepada ayahnya. Dan pengajuan itu dilakukan saat lalu ayah Rani pun lakukan penawaran. Ayah belum punya cukup uang, nah. Akhirnya struktur dari negosiasinya, simpulannya, praktiknya, proses negosiasi tersebut berjalan dengan lancar. Dibuktikan dengan ayahnya yang menyepakati akan memberikan HP. Oke, beri tepuk tangan buat selanjutnya dari kelompok gambar. Ya, silakan kelompok gambar. Oke. Kami dari kelompok gambar yang mempresentasikan negosiasi tentang Rani, seorang anak yang bernama Rani yang meminta kepada ayahnya diberikan ada organisasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan Oke, gambarnya seperti apa, Nak?
Oh, kamu menyajikannya dalam bentuk gambar ya? Coba ini aja. Ada lagi gambar lain? Hah? Luar biasa. Jelaskan ini gambar apa, Nak? Ini adalah gambar bunga. Sampingnya satu lagi. Dalamnya ini adalah gambar bulan. Jago gambar dong. Jago gambar. Luar biasa. Sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, silakan kelompok menulis atau ya. Perkenalan kami dari kelompok B ingin menganalisis pertama struktur teks negosiasi itu yang pasti itu tentang kenalan Oke, selanjutnya ada karyanya. Coba saya lihat hasil karyamu. Bentuknya apa? Tulisannya. Coba saya lihat. Oh iya. Oke, luar biasa. Dia membuat skema sebuah tulisan. Teman membuat skema sebuah tulisan tentang identifikasi dari teks negosiasi. Beri tepuk tangan untuk teman. Oke, kalau saya perhatikan semuanya sudah paham. Silakan dulu. Sekarang kita simpulkan sama-sama dan kita pulang. Baik, kita simpulkan. Kalian sudah mulai memahami apa itu negosiasi kan? Sudah paham? Sudah paham? Apa itu negosiasi? Kita simpulkan. Negosiasi adalah teks yang berisi tentang tawar dalam hal khusus, kecil ataupun meluas umumnya. Ini adalah teks negosiasi. Luar biasa. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita, pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengumpulkan materi. Kemudian nanti hasilnya tadi dari penugasan tadi dikumpulkan ke saya ya, yang berbentuk gambar, yang berbentuk tulisan, yang tadi sudah melakukan praktik, ada videonya, boleh dikumpulkan ke saya. Setelah ini akan saya jadikan sebuah portofolio penugasan teks negosiasi untuk kelas 10 NN3. Oke, kalau sudah paham dan sudah selesai pembelajaran kita hari ini, kita akhiri, kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Kalau kita pulang, oke, silakan. Seluruhnya untuk siap gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Alhamdulillah Bapak sudah mengerjakan tugas-tugas yang sudah selesai ya. Alhamdulillah Ibu. Sudah mengajarnya tadi sudah saya perhatikan, sudah saya observasi. Kemudian untuk terakhir ini adalah refleksi. Oke, siap. Ya. Ini Pak,
apa yang sudah baik dari dan yang perlu Bapak perbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya pikir ya Bu ya, yang sudah baik itu dari kegiatan tadi itu saya sudah mampu memetakan gaya belajar siswa Bu. Kalau saya lihat tadi ada gaya belajar yang bersifat auditori, visual dan kinestetik ya Bu ya. Saya tadi itu menurut saya sih Bu yang saya sudah mampu. Terus yang harus saya perhatikan ke depan yang saya tingkatkan lagi, kayaknya saya harus terus berlatih ya Bu ya, untuk kegiatan berdiferensiasi ini pembelajaran dan KSI ini, karena saya pikir saya masih banyak kurang ya Bu dari kegiatan tadi Bu. Mungkin gitu. Iya, memang belajar itu kan seumur hidup Pak. Iya. Tutuplah ibu sampai ke liang kubur. Iya, siap Bu. Iya, kemudian udah sejauh apa pendampingan saat ini membantu Bapak mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Oke Bu, kalau berbicara sejauh apa ini sangat luar biasa Bu. Pendampingan individu ini membuat saya itu semakin dekat dengan murid sehingga kebutuhan belajar murid itu terpenuhi Bu, semuanya Bu. Terlihat ya tadi murid-murid saya, ibu datang itu senang, bahagia gitu menyambutnya luar biasa. Kemudian saat saya mengajar juga murid saya merasa kayak gimana gitu, agak terpicu untuk semangatnya untuk bangkit gitu Bu. Saya lihat dia. Saya pikir pendampingan individu ini memang sangat luar biasa Bu, sangat berpengaruh buat kebutuhan belajar murid di sekolah saya gitu khususnya. Jadi seperti itu Bu. Terus kemudian apa Bu selanjutnya saya tadi agak lupa. Selanjutnya itu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kalau hal yang perlu diperbaiki, saya sih pikir selama ini Ibu tuh udah nggak ada yang diperbaiki lagi, sudah bagus menurut saya itu Ibu, udah luar biasa gitu. Memang tadi kan tujuan kita memang segala sesuatunya hanya untuk murid ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan murid apapun itu, mau segi belajar dan sebagainya gitu. Begitu Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ini saya ingin mengingatkan Pak untuk menyiapkan diri untuk pendampingan individu 5. Baik Ibu. Ini pendampingan individu 5 kan kita akan menularkan ilmu Bapak gitu istilahnya. Sudah didapat dari CGP ini Bapak ya. Siap Ibu. Jadi kelengkapan bahannya harus dipersiapkan. CGP untuk pendampingan 5 adalah mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada pendampingan 5. Siap Ibu. Kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran, pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring sesuai dengan kebijakan sekolah. Kemudian juga membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Jadi hasil koreksi CGP dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat tadi. Kemudian juga aktivitas coaching untuk supervisi akademik. Jadi untuk melakukan aktivitas ini CGP harus mengikuti instruksi yang ada di dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Pastikan CGP melakukan proses praobservasi. Hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada PP saat pendampingan individu 5. Jadi CGP menggunakan instrumen praobservasi di modul 2.3. Siap Ibu. Bila memungkinkan, percakapan saat praobservasi juga dapat direkam untuk ditunjukkan kepada PP saat pendampingan individu 5. Kemudian proses observasi pembelajaran, hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada PP saat pendampingan individu 5. CGP menggunakan instrumen observasi pembelajaran di modul 2.3. Setiap aktivitas CGP saat melakukan praobservasi dan observasi pembelajaran, PP tetap melakukan pemantauan dan diskusi melalui gawai atau tatap muka virtual. Siap Ibu. Ya, seperti itu Bapak. Sudah itu aja Bapak ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ya sama Allah juga diberikan itulah manfaat dan kemudahan. ya, kemudahan, tidak
terjadi halangan yang begitu. Iya, siap. Mudah-mudahan terima kasih banyak Bapak sudah Saya terima berbagi kasih praktik banyak, Ibu. baik kepada kami. Siap Ibu, saya terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.